warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi siang. wabarakatuh. Nah, mohon maaf kalau suara saya agak terputus-putus, sepertinya jaringan internetnya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan bagaimanakah saya coaching pada siang hari ini. Hari ini saya akan memperkenalkan yang pertama yang menjadi coach itu yaitu Pak Edo, yang di coaching itu Bu Nita, supervisornya yaitu Pak Danur. Nah, masalah apa yang akan diangkat oleh mereka bertiga? Ya, mari kita saksikan bersama, dimulai dari Bu Nita dulu. Silakan Bu Nita. Silakan dimulai Bu Nita dan Pak Edo. Baik. Selamat siang Bu Nita. Selamat siang Pak Edo. Iya, mohon maaf saya baru bisa bertemu dengan Bu Nita karena tadi sibuk mengajar. Nah, katanya tadi ada yang mau membicarakan sesuatu, mau mendiskusikan sesuatu. Kalau boleh tahu apa nggih? Iya Pak Edo. Yang mau saya diskusikan itu adalah terkait dengan kegiatan supervisi yang akan kita laksanakan gitu nggih. Nah, di sini Pak Edo sebenarnya sebelum melakukan supervisi tersebut, saya itu ingin diskusi atau konsultasi terlebih dahulu ya kepada Pak Edo ya. Nah, biasanya itu terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan, insya Allah itu saya sudah menerapkan beberapa langkah gitu ya atau strategi. Namun seringkali permasalahan yang masih saya temukan itu adalah terkait dengan bagi peserta didik itu saya memiliki beberapa peserta didik itu cenderung menganggap pembelajaran saya atau pembelajaran seni budaya itu merupakan pembelajaran yang tidak penting begitu ya, karena untuk pembelajaran refreshing saja gitu. Masih ada pembelajaran penting yang seperti ciri dan lain sebagainya begitu. Nah, kecenderungannya yang mereka lakukan adalah meremehkan tugas-tugas yang harusnya sudah mereka kerjakan. Jadi mereka itu cenderung melakukan penundaan tugas begitu nih, sampai dengan akhirnya ditargetkan itu sebelum menjelang ujian bersama begitu Pak itu. Jadi kayak ujian STS atau SAS begitu, baru mereka tuh bingung gitu nih. Nah, hal yang terjadi ini biasanya itu kami sebut sebagai tugas yang mendolmburi gitu atau menumpuk di belakang gitu. Jadi begitu. Terus jadinya mereka juga keteteran, tidak fokus dengan ujian yang akan dilaksanakan begitu ya. Karena harus mengerjakan tugas-tugas di mapel-mapel yang memang belum mereka selesaikan gitu. Di satu kelas saja sebagai contohnya itu tidak 100% siswa melakukan hal itu. Pak itu, tapi hanya ada beberapa gelintir siswa saja. Tapi itu terjadi terus berulang begitu Pak itu. Nah, beberapa membuat beberapa strategi gitu nih, mulai dari melakukan tes awal gitu nih, diagnostik awal, terus habis itu yang kedua itu saya mengelompokkan mereka sesuai dengan kecenderungan daya belajar. Nah, saya lakukan dengan cara observasi, terus diskusi dengan wali kelasnya, dan saya membagikan angket gitu yang mereka isikan. Lalu yang ketiga adalah saya juga biasanya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, konsekuensi terkait dengan keterlambatan mengumpulkan tugas. Berikutnya adalah saya juga sudah membuat beberapa konten materi yang berdiferensiasi ya, sesuai dengan kecenderungan gaya belajar mereka masing-masing. Saya sesuaikan dengan diferensiasi proses
juga dan diferensiasi tugasnya atau produknya begitu. Lalu saya juga sudah melakukan sesuai dengan kesepakatan di sekolah itu kolaborasi dengan semua warga sekolah. Di sini semua warga sekolah itu sepakat dengan semua para guru ya, di beberapa mapel untuk membuat gerakan bersama, yaitu screening tugas. Screening tugas ini adalah tahapan di mana guru itu merekap semua tugas yang belum selesai, yang dikerjakan sama anak-anak, lalu ditagihkan. Jadi mereka itu ada konsekuensi-konsekuensi harus itu disebut dengan terapi belajar gitu ya. Harus menyelesaikan, diberikan waktu biasanya 2-3 hari untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Sampai pada hari hanya itu mereka itu juga masih terdapat beberapa anak saja itu yang ditunda sampai pelaksanaan ujian tulis bersamanya itu. Lalu juga saya sudah membentuk tutor sebaya ya, dan mengaktifkan PJ mata pelajaran. Saya juga sudah mencoba untuk kolaborasi dengan wali kelas dan guru BK. Nah, seperti itu Pak Edo. Itu paling banyak begitu Pak. Gitu. Lalu juga saya alami saat di 1/4 pembelajaran ya, berarti kan dibagi di PTS, SAS itu kok datanya juga saya lihat, saya tagihkan, tapi anak-anak iya saja proses, iya masih proses begitu. Begitu Pak itu. Iya. Itu jam keberapa Bu biasanya seni budaya itu? Halo Bu Nita, kalau boleh tahu kalau jam misalnya keberapa ya? jam seni ya. Iya, jam keberapa biasanya seni budaya itu? Nah, Apakah kalau awal, di akhir? jam pembelajaran seni budaya itu rata Pak itu. Rata. Rata. Berarti, mulai ada yang jam pagi, jam siang, gitu. Kalau yang diampu sama Ibu di kelasnya Ibu itu juga ngacak juga ya? Yang menurut Ibu ini semua kelas atau hanya kelasnya, hanya mungkin contoh kan ada kelas 10, 11, 12 ya kan ya? Itu semua level itu Ibu ngajar seni budaya juga? Saya hanya mengajar di kelas jenjang 10 dan 12 Bapak. Ya, maksud saya yang di 10, 12 itu apakah semuanya ngacak atau sama, cenderung di jam pertama atau jam terakhir? Acak Pak. Tapi cenderung biasanya itu saya mengajar kelas putra itu di jam terakhir nih, setelah di atas jam 12 siang. Oh, ini yang mungkin dimaksud kelas yang dianggap meremehkan itu tadi ya? Halo Bu Nita? Iya. Oh, kelas itu. Kira-kira itu mereka ngantuk nggak ya? Kalau ditaruh di jam terakhir itu ngantuk nggak kira-kira mereka? Atau anak-anak ini memang tetap semangat itu ya? dia. Ya, sepertinya sih motivasi belajar. Iya. Apa Bu Nita pernah curhat? Maksudnya cerita dengan guru-guru seni budaya lain ya? Mulai motivasinya menurun. Gitu. Ya. Apakah Bu Nita pernah cerita soal ini? Maksudnya cerita-cerita dengan guru-guru yang mengampu mapel yang sama, Bu? Apakah Saya itu sama atau biasanya beda? kalau ada kegiatan MGMP internal begitu, saya itu selalu Iya, bisa diulang Bu Nita? Kenapa kalau MGMP lokal biasanya gimana? Iya, pada saat iya sih Pak, pada saat kegiatan MGMP internal itu biasanya
kami itu selalu apa namanya saling cerita. Itu yang terjadi itu juga sama gitu Pak. Kita juga mengalami masalah-masalah. Iya. Iya. Maka GMP lokal itu biasanya kan kami Iya, suaranya saling terputus-putus Bunita. paling sama dengan yang saya sampai misalnya dengan apa namanya dua misalnya gitu Pak itu. Apakah Iya, sekarang sudah jelas? sudah jelas Bunita. Ya. Iya, jadi Iya, kayaknya sama ya. Semua iya persoalan sama Pak. pernah Persoalannya maksudnya ngobrol sama anak-anak gitu. ya saya ngajak diskusi gitu ya. Biasanya saya panggil gitu nggih kalau misalnya anak-anak yang belum tuntas tugasnya tadi. Nah, mereka itu juga apa namanya menyampaikan begitu ya, sudah capek Isada, sudah ini apa namanya, sudah pengen tidur, lelah dan lain sebagainya. Nah, saya juga sudah melakukan seperti apa namanya pemberian ice breaking dan lain sebagainya gitu. Tapi menurut saya kok belum efektif begitu ya Pak Ibu, belum optimal begitu. Iya. Ya saat itu aja mereka jadi semangat, jadi fresh gitu ya. Tapi itu kembali lagi karena pelajaran SB itu biasanya itu by project kan ya, jadi tidak selesai di dalam satu hari begitu. Jadi ya pas sampai di rumah mungkin mereka mengerjakannya itu ya akhirnya tergoda untuk menunda tugas lagi begitu. Iya. Apakah Bunita setelah fenomena, bukan fenomena, maksudnya kecenderungan anak-anak ini yang tadi menggunakan frasa meremehkan itu, apakah mungkin kepikir metode baru atau metode lainnya gitu yang bisa dipakai, mungkin lokasinya bukan di kelas gitu, pernah kepikiran ya? Iya Pak, saya juga sudah berpikir gitu nggih untuk apa namanya outlearning gitu. Misalnya di taman atau di mana begitu, mungkin biar anak-anak nggak bosan begitu. Tapi itu terkadang itu terganjal dengan proses perizinan begitu dari pihak pimpinan sekolah begitu nggih. Karena kan kalau misalnya seni itu harus apa namanya nyampur cat dan lain sebagainya untuk kebersihan dan lain sebagainya. Nah itu apalagi anak putra itu yang apa namanya kalau sudah selesai praktek ya udah mereka kabur entah kemana gitu ya digeletak gitu. Nah terkadang begitu ya begitu sih, tapi ya mungkin ini ya apa namanya atau perlu dengan komitmen begitu barangkali ya Pak itu. Iya bisa jadi ya. Nah kalau sekarang yang ibu lakukan itu untuk yang ibu pakai untuk membuat, kan jadi persoalannya itu yang paling utama apa Bu sebenarnya? Apakah mengumpulkan tugasnya atau minat atau ada yang lain sebenarnya? Menurut ibu persoalan mendasarnya di SB ini? Iya, kalau saya lihat sih motivasi belajarnya anak-anak itu sebenarnya itu bagusnya itu kayak mungkin merasa bagus itu kayak awalnya senang gitu ya untuk pembelajaran seni ya itu tadi karena seni itu dirasakan sebagai pelajaran yang untuk ya melepas penat begitu ya, refreshing dengan bermain cat, bermain gambar dan lain sebagainya gitu. Tapi cenderung kalau dikasih tugas itu mungkin saat itu aja mereka itu kayak seneng gitu loh pembelajaran seni Pak itu. Tapi kalau misalnya dikasih PR dan lain sebagainya itu kayak malah nanti aja dulu ngerjain tugas yang lain seperti tugas ini ya mapel-mapel ciri begitu nggih. Jadi kayak nanti kan bisa dikerjakan, nanti kan bisa. Ini kalau nggak hari libur gitu, misalnya milox atau apa namanya ngecat pakai apa namanya itu kanvas begitu nggih. Kalau hari-hari biasa gitu kan kadang gitu nggak bisa gitu. Maksudnya anak-anak gitu. Jadi diaplikasikan di waktu-waktu libur sebenarnya gitu. Tapi ya itu kadang-kadang anak-anak itu mungkin tergoda yang lain begitu Pak. Baik. Iya. Hingga waktu pembelajaran minggu depannya itu mereka ya
targetnya belum terlampaui. Gitu. Nah, kalau seandainya sekarang ini yang Ibu sudah pakai metode pengajaran yang Ibu sudah laksanakan dan sedang laksanakan di kelas, Ibu pasti sudah punya penilaian ya terhadap apa yang Ibu sudah lakukan itu. Nah, ada kepikiran nggak Bu untuk memasukkan metode baru atau di-combine gitu dengan hal-hal yang baru? Sudah ada ide-ide nggak Bu? Hal-hal baru yang beberapa ide yang tadi membuat media pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa, begitu ya. Terus variasi-variasi konten, proses ini kan dan digital juga ya produknya sekarang untuk ya. anak-anak. Iya betul. Itu juga sudah kami lakukan begitu ya Pak. Tapi ya itu tadi terkadang itu ya masih ada aja setiap tahunnya itu anak-anak itu juga terjadi beberapa anak itu melakukan hal yang sama. Jadi sehingga guru-guru seperti kami ini di Mapel prakarya, sedangkan kami itu harus koreksi terus nilai juga itu di beberapa tugas sekaligus gitu ya. Belum lagi nanti ngisi rapotnya dan lain sebagainya. Begitu Pak. Iya. Tadi kalau dikasih PR pasti mendolburi Bu ya. Tapi kalau pada saat itu dikerjakan, mereka biasanya langsung mengumpulkan atau tetap mereka usulkan untuk ditunda dikerjakan di rumah Bu? Iya, karena kalau pelajaran seni itu biasanya itu kan by project ya Pak ya. Proyek yang dikerjakan memang di memerlukan beberapa waktu untuk menyelesaikan begitu. Jadi tidak langsung selesai saat itu juga. Gitu. Karena kan waktunya hanya 2 JT. Kalau seandainya proyeknya itu kan proyek kan memang semua pasti panjang ya. Tapi apa ada proyek yang lebih singkat Bu? Sudah pernah dicoba belum? Mungkin bikin video singkat yang berdurasi pendek atau mereka buat beberapa contoh-contoh banner, contoh-contoh seperti kayak flyer-flyer yang kaitannya sekarang kan sekolah ramah anak ya. Nah, itu pernah ada Bu ya, yang langsung dikumpul hari itu? Iya pernah ada Pak. Kalau dikumpul hari itu juga sih nggak bisa Pak. Maksudnya belum pernah dilakukan ya. Tapi kalau misalnya hanya latihan, misalnya membuat garis gitu, membuat ini, ya tapi itu hanya sekedar untuk latihan saja, bukan untuk penilaian gitu. Kalau misalnya sampai hasil akhir pakai, sudah saya berikan waktunya kapan, deadline-nya kapan dan lain sebagainya. Itu ya anak-anak sudah ini sendiri. Waktu membuat keyakinan kelas dan lain sebagainya itu ya juga anak-anak yang bikin sendiri sampai konsekuensinya adalah kalau terjadi pengumpulan tugas melebihi deadline-nya 1 detik saja, misalnya sampai nggak boleh ganti hari dan nggak boleh melebihi ganti tanggal begitu ya. 1 detik saja tanpa konfirmasi terlebih dahulu itu nilainya langsung KKM begitu. Yang KKM-nya 76 gitu ya. Sampai saya bilang masuk pelajaran seni aja loh nilainya 76 saya gitu kan yo eman sih tak gituin. Terus habis itu ya gimana lagi Ustazah, kita juga gitu ya, alasannya banyak sekali gitu Kak gitu ya. Jadi ya siswa-siswa itu juga ya sudah kayak legowo gitu kalau misalnya dikasih nilai hanya KKM gitu Pak. Iya Bu, ya emang saya pikir ini persoalan yang lumayan ya kalau untuk pengumpulan nilai, apalagi kalau sudah mendolburi itu. Kalau dalam pengumpulan tugas itu perlu ada timeline nggak Bu? Kayak ada, laporan Pak. Timeline, tanggal sekian sudah harus laporan sudah sejauh mana, tanggal sekian sejauh mana yang bisa Iya, ya ada. Ada? Ada. Jadi di situ kan saya membuatnya itu biasanya karena proyek itu dikerjakan kelompok ya Pak. Nah, kelompok sendiri itu biasanya juga dari proyek satu ke proyek lainnya itu karena biar mempermudah anak-anak itu juga kadang kelompoknya itu sama begitu. Apakah itu salah ya? Gitu. Makanya saya ini kan ya. Kalau saya gonta-ganti kelompok itu kadang gitu anak-anak
bingung sendiri dan lain sebagainya, menurut saya tambah kacau nanti mereka begitu. Jadi kelompoknya misalnya bertiga itu terus gitu ya sampai satu satu seperempat waktu itu selesai begitu. Maksudnya dalam arti per 3 bulan gitu. Itu kelompoknya sama gitu. Terus habis itu di situ juga saya sudah mengaktifkan yang namanya PJ Mapel. Jadi PJ Mapel itu tugasnya sebagai perantara siswa ke gurunya begitu. Jadi kalau misalnya guru ke siswa itu juga gitu melewati PJ Mapel itu tadi. Nah, PJ Mapel itu tadi juga sudah menyampaikan begitu ya, menanyakan, ngobrai teman-temannya gitu untuk segera menyelesaikan, progresnya ditingkatkan begitu. Dicatat juga, disampaikan kepada saya bahwa ini kelompok yang belum selesai, ini kelompok yang ini begitu, Pak. Iya. Itu sudah dilakukan. Itu kan ini ya, Ibu sudah buat banyak pendekatan-pendekatan baik metode maupun hal-hal lain yang terkait perubahan ini. Nah, ada nggak kepikiran Bu, satu cara atau 2 atau 3 cara yang menurut Ibu ini kalau diterapkan ini kemungkinan besar peluangnya lumayan lah untuk merubah anak-anak ini. Tapi entah mungkin ada kendala apa gitu, saya nggak tahu. Tapi kalau seandainya ada nggak Bu? Mungkin plus minusnya. Iya sih Pak, saya itu kepikiran gini. Jadi nanti kan guru itu di awal itu sudah dibagi ya klasternya ya. Jadi saya itu misalnya ngajar kelas 10 berapa gitu ya, 10.1 sampai 10.9 misalnya. Terus nanti ada rekan sejawat saya itu yang ngajar kelas 11 gitu. Terus kelas 12-nya itu saya dengan siapa gitu. Nah, saya kepikiran nanti itu di switch begitu loh. Jadi saya tuh ngajar di kelas yang lain, rekan saya itu ngajar di kelas saya. Jadi nanti kan biasanya mungkin peserta didik itu akan menerka-nerka, melihat ini tuh karakter gurunya seperti apa begitu Bu. Pernah kan dikonsultasikan sama kepala sekolah atau suasana. Maksudnya guru-guru seni budaya menghadap kepala sekolah ya itu, bahwa itu biasanya rencana ini. Ibu Nita. Bu Nita. Seperti itu. Ya. Ya. Apakah suara saya hilang lagi? Enggak hilang Bu, cuma freeze tadi. Nah maksud saya bisa diulang tadi Bu jawaban Ibu yang tadi. Iya, jadi waktu di MGMP lokal atau internal itu kami sudah berdiskusi Pak, ingin gitu menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi sudah tersampaikan juga kepada Wakakurikulum waktu itu masih ditampung sih Pak, cuman belum bisa sampai saat ini tuh belum dicoba untuk diterapkan gitu. Kalau menurut Pak Edo gimana ya, maksudnya untuk positif negatifnya begitu loh Pak? Ya karena Ibu yang ada di sana, yang tahu langsung situasi kondisinya, jadi sebenarnya ini lebih banyak pertanyaannya itu ke Ibu, plus minusnya bagaimana. Nah kalau menurut Ibu sudah ada beberapa ide, metode-metode baru, pendekatan-pendekatan baru, nah kira-kira untuk itu bisa terwujud itu, langkah yang akan Ibu lakukan apa Bu? Itu kan sudah disampaikan ke Waka ya, ternyata sampai hari ini, sementara ini sudah urgent kalau menurut Bu Nita. Nah, langkah yang Ibu mau pakai apa Bu supaya cepat? Iya, ya itu tadi ya Pak. Mungkin nanti biasanya kan kami ada kesempatan untuk MGMP internal itu kami akan diskusi kembali, mengerucutkan kembali, terus lalu plus minusnya itu seperti apa, nanti konsekuensinya disesuaikan dengan sekolah itu bagaimana gitu. Maksudnya prosedural untuk biasanya itu kan ada penanggung jawab itu untuk penilaian anak-anak begitu nggih. Jadi wali kelas itu bisa langsung menghubungi guru yang bersangkutan yang sudah diamanahkan di kelas-kelas tersebut gitu. Tapi kalau misalnya di switch tadi ini tuh seperti apa nantinya? Apakah memungkinkan atau seperti apa? Kalaupun memungkinkan dilakukan itu berarti kami itu harus saling kerjasama gitu nggih antara satu guru SD dengan guru SD yang lain. Misalnya untuk terkait dengan laporan nilai, ketuntasan tugas dan lain sebagainya. Iya. Gitu sih Pak.
Berarti ini kan Ibu sudah punya gambaran sebenarnya ya. Nah, Iya, mungkin ini bisa jadi pertanyaan baru juga, sejauh mana komitmen Ibu sama teman-teman SB kan untuk bisa iya. membuat rencana ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau umpamanya MGMP itu setiap bulan ya Bu ya? Iya Pak, biasanya itu NGMP itu ada di hari Sabtu begitu ya Pak. Oh, di hari Sabtu. Baik. Ya, jadi siswa yang lainnya itu sedang belajar di rumah, Iya, guru-gurunya itu ya ada pelatihan begitu. baik, baik. Iya, Bu. Eh, saya pikir mungkin itu yang bisa Ibu lakukan karena Ibu sudah punya planning, Ibu sudah punya gambaran. Berarti itu butuh komitmen ya, Bu ya. Sejauh mana komitmen Ibu sama teman-teman untuk membuat apa namanya perubahan supaya ini untuk kepentingan anak-anak. Jadi kira-kira kapan Bu pelaksanaannya secara Oke. realnya? Mengerucutkan ini sesegera mungkin karena mumpung anak-anak kan juga masih MPLS begitu ya Oh Pak. iya ya Untuk betul. 2 minggu Mumpung belum ini, mulai reguler ya. Ya, iya begitu. Jadi mungkin kami perlu membuat deal-deal terbaru gitu ya, mengerucutkan langkah-langkah yang akan kami terapkan itu, lalu juga mengkomunikasikan begitu Pak baik, kepada pimpinan sekolah. baik Ibu. Dan disosialisasikan ke para walas juga. Iya, iya. Terima kasih sudah mau cerita sama saya. Semoga permasalahan cepat selesai dan apa yang Ibu lakukan nanti bersama teman-teman melalui MGMP mudah-mudahan dapat solusi yang terbaik. Itu saja. Oke. Oke. Terima kasih Pak Oke, Edo sami-sami atas Bu. saran masukannya. Insya Allah juga segera kami terapkan begitu, kami Baik. implementasikan. Ditunggu kabar baiknya nggih, Bu. Siap, Insya Ya. Allah. Nggih, sampun Pak Widarso matur nuwun. Silakan Bu Nay. Oh, langsung Pak Danur boleh. Terima kasih Pak Oke. Edward dan Nita sudah ini memperhatikan kucingnya. Mungkin tanggapan dari Bapak Ibu Oke. pelaksanaan kucing tadi. Tadi apa sudah tanya jawabnya sudah banyak menyelesaikan apa yang ditargetkan Tirta. Tujuan sudah tercapai ya. Tujuan sudah disebutkan di awal. Kemudian yang kedua indikator melalui tanya jawab itu semakin mengerucut dan semakin detail disampaikan Bu Nita, Bu Nita, kemudian ditambahi, dikuatkan lagi pertanyaan-pertanyaan Pak Edward. Kemudian setelah melaksanakan apa tadi indikator-indikator itu sudah banyak dan sudah mulai tampak, kemudian tindakan Bu Nita juga disampaikan rencana tindakan atau melaksanakan rencana yang tadi disusun itu sudah disampaikan juga, kemudian dikuatkan lagi oleh Pak Edward. Pak Edward membuat pertanyaan yang menjadikan menstimulus Bu Nita membuat rencana-rencana, kemudian dikuatkan lagi oleh Pak Edward dengan apa yang Bu Nita lakukan besok. Nah, itu dikuatkan lagi dengan evaluasinya. Akhirnya Bu Nita menyebutkan rencana-rencananya melalui komunikasi antar teman di MGNP, terus kemudian membuat solusi dengan diskusi atau kombel di tempatnya Bu Nita itu. Dan Pak Edward juga memberikan penguatan dan memberikan evaluasi sedikit
dengan melakukan review melakukan contoh-contoh, menunjukkan contoh-contoh dengan pertanyaan-pertanyaan juga. Saya rasa sudah komplit ini dengan apa yang saya supervisi yang dikatakan Pak Edward tadi dan Bu Nita sampaikan. Dengan kelebihannya indikatornya sangat banyak didapat dulu. Caranya memang indikator didapat banyak dulu, kemudian rencananya sudah disampaikan juga, kemudian tindakannya juga sudah dilakukan dan dikuatkan dengan evaluasi. Jadi coachingnya ini sudah berjalan lancar, sudah berjalan, memang butuh bertahap evaluasinya ini. Sudah bagus. Itu aja yang saya sampaikan sebagai supervisinya. Kemudian suara saya terdengar ya Pak Ibu? Iya Pak. Dengar Pak. Oke. Jadi apa yang disampaikan coaching yang disampaikan Pak Edward sama Bu Nita tadi sudah memenuhi target Tirta yang pertama. Yang kedua, indikatornya disampaikan dengan jelas. Dan Pak Edward juga memberi stimulus pada Bu Nita untuk menunjukkan tindak lanjutnya. Nah, itu apa yang dilakukan tindak lanjutnya di dalam coaching tersebut. Kemudian mereka berdua akhirnya menanyakan evaluasi dan dijawab juga sama Bu Nita akan dilakukan di sebelum pertemuan awal ya pertemuan di awal sekolah ini, membentuk diskusi bareng dengan sesama kelompoknya Bu Nita tadi. Oke, itu aja. Sudah memenuhi syarat coaching dan target tirtanya sudah memenuhi syarat. Nggih, ngoten mawon. Baik, terima kasih Pak Danur. Itu pandangan Pak Danur dari jalur tirtanya begitu ya. Tahap-tahapan tirta sudah ada. Sekarang apakah yang dilakukan oleh Pak Edward itu keluar dari coaching gitu? Mungkin Bapak Ibu yang lain gantian gitu. Adakah kata-kata yang konseling? Jadi konseling tuh pemecahnya begini loh gitu. Itu keluar sudah dari coaching, bukan mengeksplor dari coachingnya. Adakah Bapak Ibu? Saya Pak Wid. Ya, silakan Bu Dewi. Oke. Sebenarnya saya juga belum seberapa paham ya Pak. Cuma ini mau bertanya tentang yang tadi Pak Wid sampaikan, apakah keluar atau enggak. Oke. Tadi kalau nggak salah Pak Edo tuh sempat mengatakan apakah Bu Nita sudah pernah, maksudnya anak-anak itu diajak keluar gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Apakah itu termasuk? Iya, saya dengar itu tadi. Ya, apakah itu termasuk bahwa Pak Edo itu memberikan maksudnya menuju ke solusi ya? Maksudnya jadi maaf Pak, saya ini nggak seberapa paham. Makanya apakah seperti ini itu alurnya kan tadi kalau melihat alurnya memang alur tirtanya itu sudah ada. Cuman yang di tujuan itu tadi yang saya itu nggak seberapa tampaknya itu di mana ngoten. Cuman untuk yang lainnya itu Pak Edo sudah bagus. Saya sampai kaget ternyata itu seperti ini ya gitu. Cuman tadi yang Pak Wid tanya itu apakah sudah Pak Edo ini keluar atau enggak dari ranah antara
coach dengan apa tadi? Konseling gitu ya. Konseling itu yang mohon maaf saya tidak seberapa paham. Apakah yang dikatakan Itu- Pak Ibu tadi itu termasuk masih ranahnya coach ataukah sudah ke konseling gitu? Ngapunten. Ibarat main bola itu pas di garis dia, Bu, mau keluar atau mau masuk. Iya. Itu yang kita amati, kita simak. Takutnya kita jadi konseling. Kalau konseling tuh si coachnya memberikan solusinya. Nah, seharusnya Bu Nita begini. Nah, seharusnya itu yang mungkin begitu ya. Kita sama-sama belajar Iya, bersama. iya. Kita lihat lagi videonya mungkin.